Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2020. Saya angkatan 2 kelas B PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Berikut praktek pembelajaran. Selamat menyimak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak hebat semua. Pagi, Bu. Ibu. Nah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa ya. Oke, coba Pandu dipimpin doa. Ya, teman-teman, ayo kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Bu guru absen dulu anak-anak ya. Raffi. Oke, Afran. Bella. Oke, Fadila. Pandu. Hadir. Tania. Hadir. Oke. Nah, anak-anak hebat, kita harus tetap semangat belajar ya, meski dari rumah. Nah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu anak-anak protokol kesehatan? 3M, betul. 1. Memakai masker. 2. Cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan. Pintar. Yang ketiga? Jaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Nah, Bye. anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, nanti materi hari ini tentang non-fiksi ya, teks non-fiksi. Yang kedua tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan, dan yang ketiga tentang properti tari. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan yang guru kirimkan melalui WA Group, siswa mampu menyusun 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. 2. Setelah mengamati gambar pada PowerPoint yang telah di-share melalui WA Group, siswa mampu merancang sebuah diagram akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan dengan baik dan benar. 3. Setelah menyaksikan pembelajaran tentang tari Remo pada tayangan YouTube, siswa mampu mengidentifikasi properti tari serta fungsinya dengan tepat. Oke, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo, anak-anak masih ingat nggak apa itu herbivora? Apa herbivora? Ya, iya Mbak Fia. Fia coba apa itu herbivora? Ya, hewan pemakan tumbuhan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar. Pernahkah kalian menjumpai kegiatan pada gambar seperti ini anak-anak? Pernah. Nah, yang pertama apa ini? Tentang apa? Menebang pohon. Menebang pohon sembarangan. Oke, gambar yang kedua. Membuang sampah sembarangan. Betul. Nah,
Tahukah kalian apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Nah, apa namanya? Iya, betul. Longsor. Longsor. Longsor, iya. Ada lagi? Banjir. 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 Kebakaran. Kebakaran. Nah, iya. Apabila hutan yang sebagai tempat tinggal itu dirusak, maka makhluk hidup yang tadinya tinggal di sana akan kehilangan tempat tinggal dan akhirnya akan mati. Hutan juga sebagai pasokan oksigen. Apabila hutan ditebang, maka oksigen akan menipis. Ya. Nah, untuk memahami permasalahan tersebut, mari kita membaca teks berikut. Nah, coba ini, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Paragraf pertama, coba dibaca Akbar. Ayo, Akbar dibaca. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan meningkatkan jumlah tanaman, ekosistem sawah, jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Wah, meningkatkan jumlah sawah akan meningkat jumlah hewan pemakan yaitu ular sawah. Ular sawah dalam ekor hewan yang lain misalnya berulang. Oleh karena itu jumlah populasi berulang pada ekosistem sawah akan meningkat dan seterusnya. Oke, terima kasih. Paragraf kedua, coba dibaca, Pandu. Bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di bawah akan terus terbentuk selama makhluk penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun 100 makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada usaha akan kelaparan. Bersawah demikian sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya ayam yang dipelihara manusia. Oke, terima kasih. Nah, paragraf yang ketiga, coba sekarang dibaca Atta. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Oke, nah anak-anak, teks bacaan yang anak-anak baca tadi itu merupakan teks non-fiksi. Mungkin ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, ayo kita belajar bersama ya. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif.
Nah, anak-anak, tugas yang pertama, anak-anak nanti membuat 3 pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Jadi nanti anak-anak cukup membuat 1 pertanyaan pada paragraf 1, ya? Ya. Oke, paragraf 2 juga 1 pertanyaan saja. Paragraf 3, 1 pertanyaan, ya. Nah, anak-anak masih ingat apa enggak jenis-jenis kata tanya? Ibu. Ingat, Bu. Oke. Coba, apa saja? Apa? Mengapa? Ya, Mana? iya, Kenapa? iya, Berapa? mm-mm, Mana? iya. Oke, terima kasih. Nah, kata tanya ya, tadi sudah betul apa yang disebutkan anak-anak ya. Ada apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan siapa. Untuk tugas yang pertama paham ya anak-anak ya? Tugas yang pertama nanti. Oke. Oke. Coba mungkin anak-anak yang ada yang mau mencoba untuk membuat pertanyaan pada paragraf 1. Nah, ayo siapa yang mau nyoba? Aku, Bu. Oh ya, siapa ya? Siapa? Mbak siapa? Bisa. Oke, Nafisa, silakan mau nyoba. Paragraf 1 ya. Ayo. Ya. Kapan tumbuh-tumbuh? Kapan tumbuhan subur? Iya. Tumbuhan subur pada musim hujan. Oke, pintar. Itu contohnya ya. Kalian buat kalimat tanya pada paragraf yang pertama. Coba sekarang yang paragraf kedua. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, harus berani. Ya, paragraf 2. Ya, ya, ayo. Apa dampak meningkatnya tanaman padi? Jumlah konsumen pemakan padi meningkat. Iya, betul. Nah, oke anak-anak. Sekarang yang paragraf ketiga. Siapa yang mau nyoba? Paragraf ketiga. Siapa yang mau nyoba? Membuat pertanyaan. Nah, misalkan begini. Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Nah, Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. iya, betul. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, perubahan itu terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, seperti ini anak penjelasannya ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, ini Bu Is misalkan ini pada ekosistem sawah. Penyebab perubahan adanya perburuan ular yang menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun. Sehingga ekosistem sawah menjadi kacau. Nah, jika dibuat diagram perubahan dalam jaring-jaring makanan yang terjadi seperti ini.
Nah, jadinya padi, tikus, dan elang. Lang. Oke. Nah, rantai makanan yang terdapat di sawah, ini kan padi. Nah, padi dimakan, padi sebagai produsen. Padi sebagai produsen, nah dimakan oleh tikus. Tikus dimakan, Ular. nah, ular dimakan, Am. elang mati, ya menjadi pengurai. Nah, nanti kembali lagi. Nah, tadi yang Bu jelaskan tadi tentang perburuan ular. Kalau ularnya tuh diburu anak-anak, ularnya diburu. Nah, kira-kira nanti tikusnya bagaimana? Tambah banyak, Bu. Tambah banyak. Tambah banyak. Betul, tambah banyak. Nah, kalau tambah banyak, berarti nanti kalau padinya, hasil panennya bagaimana? Habis, Bu, dimakan. Iya, betul, menurun ya. Nah, sedangkan dampaknya dari elangnya akan apa? Karena elang tadi kan makan ular. Nah, karena ularnya tuh diburu, elangnya menjadi Kurang. Mati. berkurang atau mati. Ya, oke, pintar. Nah, sekarang nanti tugasnya anak-anak ya. Tugas yang kedua. Nah, nanti anak-anak membuat skenario perubahan yang terjadi pada salah satu ekosistem. Misalnya nanti karena perubahan musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. Setelah itu nanti anak-anak membuat diagram yang menunjukkan perubahan tersebut. Nah, tadi sudah terangkan ya yang di depan ya, seperti itu. Ya. Nah, anak-anak, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Nah, manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dahulu. Kemampuan berinteraksi dengan semua komponen itu dibuktikan dengan adanya beragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Nah, salah satunya adalah seni tari. Pernah enggak anak-anak melihat tari remo? Pernah. Pernah. Pernah, Bu. Oke. Bu. Nah, dalam tari remo itu pastinya menggunakan properti anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan properti tari? Ada yang tahu mungkin? Aku, Bu. Oke, iya. Properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis dan ragam tarian. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, Kang, apa tujuan dari penggunaan properti tari? Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya, apa? Properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna dan terkandung dari suatu tarian. Oke, bagus. Terima kasih. Anaknya Bu Is hebat-hebat semua nih kelas 5. Oke, anak-anak. Nah, berasal dari provinsi mana itu tari remo anak-anak? Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, tentunya kita yang berada di Surabaya pas sudah mengenal tari remo, ya kan? Ya. 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 Nah, mari anak-anak kita akan menyaksikan video tentang tari remo. Nah, video ini kemarin juga sudah di-share di WA group. Nah, coba ya.
Ayo diperhatikan. Kita juga mengamati properti yang digunakan pada penari remo tersebut. Ayo. Beribadah kurang apa? Doa. Uangnya diangkat. Itu tadi anak-anak ya tentang tari remo. Nah, setelah anak-anak tadi mengamati properti apa yang dipakai oleh penari tadi. Selendang, Bu. Selendang. Ya, oke, bagus. Ini, ya, ini anak-anak. Ini namanya apa? Selendang. Selendang. Bagus tadi kan yang dipakai penari tari remo. Ada juga ini tadi. Nah, ini apa? Ikat kepala. Ikat kepala. Atau ujung. Ikat kepala. Biasa dipakai di sini. Nah, seperti ini ya. Iya. Ya, ada lagi ini anak-anak. Ya, apa ini? Ini namanya, Di kaki. iya, gongseng. Ini tadi dipakai di mana? Di kaki. Di kaki, betul sekali. Di kaki. Nah. Baik. Nah, setelah anak-anak tadi mengamati video tentang tari remo, nah, tugas yang ketiga, anak-anak nanti menuliskan properti tari apa saja yang dipakai oleh penari remo tadi ya, beserta fungsinya. Nah, anak-anak bisa mencari tahu properti tadi ya melalui internet, boleh atau buku yang lain. Nah, tentunya harus didampingi oleh orang tua. Ya, anak-anak ya, paham ya? Bu. Paham, anak? Paham. Oke.
Wah, coba Bu Is lihat ya, sepertinya anak-anak agak itu ya, sudah kurang bersemangat. Ayo, ini Bu Is ada kuis. Kuis ya, ayo kita jawab bersama-sama. Nah, salah satu jenis teks non-fiksi yang mana? Ayo. Laporan ilmiah. Oke, coba. Laporan ilmiah. Yes, Laporan ilmiah. bagus. Kuis yang kedua. Nah, perilaku manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah Penebangan hutan. Penebangan hutan. Yeay, pintar. Yang ketiga, tari remo berasal dari Penebangan hutan. Penebangan hutan. Timur. Jawa Timur. Oke, nah bagus. Jawa Timur. Nah, anak-anak ya, anak-anak tugas dari Bu Guru tadi, nanti hasilnya dikirim ke WA Bu Guru ya. Ya, Bu. Tunggu. Nah, apabila ada yang kurang jelas, nanti anak-anak bisa bertanya melalui WA group. Paham ya? Ya, Bu. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, tadi kita belajar apa yang pertama? Makanan. Iya, betul. Yang kedua, apa tadi? Nah, tadi membuat diagram, betul. Diagram. Iya. Nah, ini anak-anak ya, kesimpulan ini nanti kalian catat di buku tulis. Nah, yang pertama, non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Dua, perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan dapat disebabkan karena faktor alam dan manusia. Dan yang ketiga, penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Oke. Nah, setelah anak-anak mengerjakan tugas, mari kita bersama-sama mengevaluasi pembelajaran hari ini. Untuk itu, silakan nanti anak-anak klik link ya, yang Bu Is share di grup. Nanti dikerjakan ya. Ya. Nah, nanti tentunya dalam pengerjaan anak-anak harus mengerjakan dengan jujur, teliti, dan tentunya tetap semangat. Oke, anak-anak? Ya. Ya. Nah, anak-anak, mari kita renungkan sejenak. Perhatikan kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Adakah dari kegiatan tersebut yang dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan? Tidak. Oh, nah, sikap apa yang perlu kita kembangkan untuk menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah baca ke teman pohon. Oke. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru informasikan tentang pembelajaran besok, yaitu kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, Buang sampah pada tempatnya. kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Pandu, pimpin lagi doa. Ya teman-teman, ayo kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya Bu Is, tunggu ya. Ya. Pertanyaan pada paragraf pertama, mengapa tanaman tumbuh subur? Jawabannya adalah karena musim hujan telah tiba.
Pertanyaan kedua pada paragraf kedua. Mengapa rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan? Jawabannya adalah karena sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut. Nomor 1. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama adalah B. Bagaimanakah peningkatan jumlah tikus sawah pada ekosistem sawah berakibat pada populasi ular sawah? Nomor 2. Kesimpulan dari teks bacaan di atas berisi tentang B. Faktor penyebab rusaknya ekosistem.